Masih bersama dengan kami saat ini ada Kepala Basarnas Pak Wahbah Syafie. Kita ingin coba menggali lagi Pak. Kita sudah tadi sampaikan bahwa Brazil kemudian mengancam ingin menggugat dengan dugaan adanya kelalaian dari otoritas Indonesia. Sedangkan Anda sudah sampaikan tadi bagaimana kemudian gerak cepat dari Basarnas untuk mencapai ke lokasi dalam proses evakuasi tersebut. Sebenarnya menurut Anda celahnya di mana sih Pak kemudian timbul kata kelalaian dalam hal ini? Saya rasa kita atau saya dari Badan SAR Nasional sebenarnya kita bertugas atas dasar undang-undang. Dari undang-undang itu diturunkan dengan PP dan juga ada peraturan-peraturan badan yang diturunkan dalam prosedur pelaksanaan operasi. Jadi kalau dibilang kita misalkan tidak profesional, saya ingin sampaikan bahwa Badan SAR Nasional ini mendapatkan sertifikat internasional dalam organisasi SAR internasional yaitu INSARAG. Jadi kita melaksanakan tugas tentunya anak-anak yang di lapangan juga melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Jadi kalau saya pribadi kita tetap akan melaksanakan tugas. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan dari itu, kita pasti akan menyampaikan sesuai dengan porsi kita. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Sama seperti tadi bahwa ada ruang bagi publik untuk yang mungkin berpikir positif atau mungkin sangat kritis sehingga mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya ya tidak ada masalah. Ya itu kan banyak juga kalau ngomongin soal netizen banyak juga yang ramai kan. Ya. Kenapa sih nggak pakai helikopter pada saat itu? Nah, ada pertanyaan itu juga kan. Terus kemudian pada saat waktu-waktu darurat itu apa yang sedang kemudian dilakukan? Kalau tadi kan Anda sudah sampaikan memang jaraknya cukup jauh dengan medan yang cukup berat begitu ya. Tapi soal helikopter ini seperti apa sebenarnya, Mas Syafie? Ada 3 helikopter yang kita operasikan sebenarnya. Tapi yang saya bilang bahwa setiap teknologi ternyata ada keterbatasan. Salah satu keterbatasan pesawat udara adalah pasti cuaca. Tugas kita kan melaksanakan pencarian dan juga pertolongan. Gimana kita bisa mencari kalau misalkan jarak pandang antara pesawat dengan korban tertutup awan, tertutup hujan. Kan tidak akan mungkin kita laksanakan. Kecuali kalau misalkan posisi korban di tempat terbuka dengan cuaca yang memungkinkan, pasti pesawat itu akan bisa kita hadirkan untuk evakuasi. Andai saja nggak bisa pesawat itu mendarat, pasti juga kita lakukan dengan cara yang lain, dengan hoist, mungkin dengan petugas kita replingkan. Jadi berbagai macam alternatif waktu itu kita sudah siapkan. Sampai pada hari H, pada saat korban sudah ditemukan, kita merencanakan bahwa yang pertama kali kita gerakkan adalah helikopter. Karena korban sudah pasti ditemukan. Titiknya sudah ada pada saat dengan drone dari pendaki Malaysia itu ya? Ya, jadi pada saat kita sudah menentukan titik itu sebagai datum, kalau dalam operasi SAR, pesawat sudah merencanakan kegiatan. Ternyata dari pagi, pada saat hari kelima, pada saat kita evakuasi ini, ternyata cuaca nggak memungkinkan. Bahkan jam 10 itu sudah hujan. Jadi pagi itu tempat korban itu tertutup kabut, sehingga tidak memungkinkan pesawat untuk bisa turun. Yang kalau bisa dibayangkan bahwa itu kan posisi ada di tebing, perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani, dan dari tebing itu kedalaman ke bawah itu sebenarnya ada di 600 meter. Kalau misalkan katakanlah pemirsa kepingin mengetahui, titik 600 itu bukan dasar dari jurang, tapi jurang ini masih bisa ke bawah sampai di 1200 meter. Sampai di bawah itulah baru ada Danau Anak Segara yang itu. Jadi resiko yang dihadapi oleh rescuer ini juga memungkinkan dia terjatuh juga. Tapi tentunya yang saya bilang tadi, rescuer tidak akan melakukan apapun kalau tidak ada jaminan aman. Makanya di situ dengan peralatan yang dimiliki, dia mampu bertahan dengan kesiapannya. Ya, kami tampilkan juga kan gambarnya di layar kaca ya. Artinya proses penyelamatan evakuasi sudah sesuai dengan prosedur. Iya. Termasuk juga kalau kita berbicara mengenai proses evakuasi dari Yuliana ini, ada nama juga yang ramai diperbincangkan. Ya. Agam. Bapak kenal dengan Agam, Pak Syafie? Iya. Terima kasih. Kita juga senang kita memiliki potensi SAR, salah satunya Agam. Yang ingin saya sampaikan bahwa Agam ini adalah
salah satu potensi dari Badan SAR Nasional. Sebelumnya Agam ini sebenarnya potensi yang berada di Makassar, kemudian berpindah di Gunung Rinjani. Kemudian pada saat kejadian mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa pada saat kejadian kemudian kita melaksanakan operasi, pas di hari ketiga, pada saat di hari ketiga inilah saudara Agam dengan Tio datang ke kantor SAR Mataram. Karena memang yang bersangkutan ini menjadi tim rescue di Gunung Rinjani sendiri, makanya kan mengatasnamakan Squad Rinjani. Jadi pada saat kejadian mungkin yang bersangkutan ini tidak ada di tempat. Sehingga pada saat hari ketiga, pada saat korban ditemukan itu datang ke kantor SAR Mataram. Kemudian minta izin untuk bergabung karena yang bersangkutan ini memang hari-harinya ada di Gunung Rinjani. Izin bergabung dan juga menggunakan fasilitas peralatan dari Badan SAR yang ada di Mataram dan akhirnya bergabung. Sehingga pada saat proses evakuasi terjadi, yang saya bilang tadi, aslinya tim SAR ini cukup banyak, ada 137 personil. Dan pada saat diturunkan ini, ada 7 orang yang secara khusus diturunkan. Jadi tadi saya bilang bahwa dalam organisasi SAR itu ada SMC, kemudian juga ada OSC. Dan OSC ini atas nama Hafid dari kantor SAR Mataram. Dialah yang kita turunkan paling dulu sampai akhirnya menjangkau ke tempat korban. Setelah benar bahwa dia sampai di tempat korban, akhirnya turun 3 orang lagi. Dari 3 orang yang kita turunkan ini, disitulah salah satunya adalah ada Agam, kemudian ada temannya Tio, dan ada salah satu anggota SAR dari Lombok Timur. Sehingga mereka berempat inilah yang sebenarnya ada di titik di mana bersama-sama dengan korban selama semalaman itu. Ada 4 orang itu ya? Iya. Dan ada juga yang tinggal di kedalaman 400 meter. Ini ada 3 orang anggota SAR. Yang lainnya ada di atas. Jadi mereka ini selama semalam melaksanakan flying camp ada di titik-titik itu. Dan pada saat evakuasi karena tidak memungkinkan pakai helikopter, akhirnya kan menggunakan lifting, menggunakan tali. Jadi pada saat proses pengangkatan ini yang menjadi SOC yang tadi anggota Basarnas, dia yang paling terakhir untuk meninggalkan tempat. Jadi semuanya, ya. Jadi prosesnya bahwa evakuasi di kedalaman 600 meter ini diawali dari yang tadinya 4 orang, ini 2 orang naik dulu di ketinggian 400. Dia bergabung dengan yang 3 orang ini untuk narik. Nah, si Agam memang nempel dengan korban yang di bawah, yang OSC tadi, yang saudara Hafid ini. Mereka PNS yang bertugas di kantor SAR di Mataram. Jadi itu prosesnya. Begitu di 400 ini, baru ditarik rame-rame sampai ke puncak bukit. Jadi ini adalah tim. Tidak mungkin yang namanya operasi SAR seperti itu bisa dilaksanakan seorang Agam pribadi. Mungkin itu. Ternyata cukup jelas gambaran yang sudah Anda berikan Pak Syafi'i, bagaimana kemudian mencerahkan berbagai isu-isu liar yang mungkin beredar di luar sana. Baiklah, terlepas berbagai polemik yang ada, siapa yang salah, siapa yang benar, kalau kemudian boleh kita menarik sedikit evaluasi dari hal ini Pak Syafi'i, apa yang bisa disampaikan dari Basarnas? Iya, jadi setiap ada kejadian atau setiap kita melaksanakan operasi pasti diakhiri dengan evaluasi. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi Basarnas kan tidak berdiri sendiri. Misalkan kejadian itu ada di mana? Oh, ada di Taman Nasional Gunung Rinjani. Tentunya Taman Nasional Gunung Rinjani ini kan di bawah tanggung jawab juga ada kementerian yang bertanggung jawab. Sehingga pada saat ada kejadian ini Basarnas bersama-sama dengan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Pariwisata, langsung melaksanakan rapat dan akhirnya salah satu atau beberapa rekomendasi yang kita keluarkan bahwa kita akan meningkatkan kerjasama terkait dengan
bagaimana kita menata ke depan bisa lebih baik sehingga faktor keselamatan ini menjadi prioritas. Kita tidak kepingin ada kejadian yang terjadi seperti yang kemarin itu terjadi. Tentunya dengan sosialisasi mulai dengan safety, kemudian aturan-aturan yang akan diperbarui, atau mungkin ada masukan-masukan dari kejadian ini. Tentunya masing-masing kita memiliki potensi tersendiri dan juga kita memiliki aturan-aturan sendiri yang mana yang mau kita perbaiki. Menarik kalau berbicara mengenai proses evakuasi yang kemarin juga sempat menjadi sorotan publik begitu ya. Kami pun juga tim TV One mengucapkan duka yang mendalam kepada keluarga dari Yuliana Marins. Semoga keluarga juga diberikan kekuatan. Amin. Tapi sekali lagi tadi Basarnas sudah menjelaskan proses evakuasi betul-betul dilakukan sesuai dengan prosedur, iya, dan juga kemudian dengan mengerahkan berbagai upaya yang ada gitu ya. Iya. Sedikit mungkin Pak, kalau ada yang ingin disampaikan kepada pihak keluarga. Iya, sekali lagi kami atas nama Badan SAR Nasional turut berduka atas kejadian yang terjadi, dan ini menjadi pengalaman yang baik untuk menjadi pelajaran bagi teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan di kawasan tempat wisata yang memiliki resiko tinggi. Jadi ini juga menjadi harapan kami bahwa kepada seluruh wisatawan yang ingin bepergian di tempat yang beresiko, jangan pernah lakukan apapun kalau tidak ada jaminan aman. Jadi itu mungkin pesan saya. Dengan cara apa? Ya tentunya mulai dari kondisi fisik, mengenal tempat yang mau dikunjungi, selama perjalanan bagaimana aman, kemudian pada saat masuk mengikuti aturan. Pasti di kawasan wisata itu juga ada aturan-aturan yang harus diikuti. Kemudian pada saat yang paling penting terakhir, kalau terjadi kedaruratan, harus berbuat apa untuk diinformasikan kepada siapa. Kalau Basarnas sendiri kita memiliki call center 115. Dan itu akan gerak cepat pada saat kemudian telepon masuk ya Pak? Pasti. Jaminan langsung dari Kak Basarnas ya. Karena bicara mengenai Basarnas tidak hanya menjadi sorotan dalam satu kasus itu saja. Dari gunung kita bergeser ke laut Pak. Bagaimana kemudian proses evakuasi yang kemarin cukup emosional dan juga bahkan cukup memakan waktu dan juga daya dan upaya yang cukup berat dari Basarnas terkait dengan proses evakuasi dari para korban dan juga pengangkatan kapal KMP Tunujaya di Bali. Sesaat lagi kita bahas ya Pak ya. Kami akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami di One on One.